Heidi sedikit mengangguk setuju dan kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong Tuan Muda, mengapa Jordan tidak menembak dan membunuh orang-orang itu lagi?" Tama berkata, "Dia pasti akan membunuh orang di masa depan. Tapi seharusnya tidak sekarang. Membunuh begitu banyak orang secara langsung dapat dengan mudah menyebabkan kekejaman dan haus darah. Lebih baik biarkan dia beradaptasi secara perlahan." Setelah mengatakan itu, Tama bertanya pada Heidi, "Paman, kamu tidak istirahat sepanjang malam, apa kamu ingin pergi ke hotel untuk tidur?" "Tidak." Heidi melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Saya datang bersama Tuan Muda untuk berbisnis. Mari kita tunggu sampai urusannya selesai. Kita akan pergi ke Queens sekarang dan cari tempat untuk minum kopi. Sudah waktunya toko barang antik Peter dibuka." "Oke." Tama mengangguk, "Kalau begitu ayo langsung ke Queens." New York, Ratu. Queens adalah area yang luas. Meskipun tidak sejahtera seperti Manhattan, lokasinya yang sentral dapat dianggap sebagai versi lebih kecil dari Manhattan. Apalagi Queens memiliki populasi yang padat dan banyak pendatang dari semua suku. Jadi relatif ramai. Flushing yang terkenal adalah lingkungan tempat berkumpulnya para pedagang Indonesia dan Indonesia. Toko barang antik Peter terletak di pusat Queens. Meski tokonya tidak besar, namun lokasinya sebenarnya bukan pilihan. Saat Tama dan Heidi parkir di seberang toko barang antik, mereka menemukan bahwa toko barang antik tidak buka. Pada awalnya, Heidi tidak menyadari ada yang salah. Lagi pula, hari masih pagi, dan beberapa toko barang antik buka pagi-pagi sekali. Tapi Tama, yang jelas lebih kuat, menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat bintik-bintik karat di pintu besi dan pegangan toko barang antik. Seolah-olah tidak ada yang mengurusnya untuk sementara waktu. Dia awalnya berencana untuk minum kopi di seberangnya. Jadi dia mengemudikan mobilnya ke seberang jalan dan berhenti. Ketika dia berjalan mendekat untuk memeriksa, dia menemukan bahwa toko barang antik itu memang sudah lama tidak buka. Dan bahkan ada jaring laba-laba yang tergantung di atas pintu besi lipat. Melihat ke dalam melalui jendela, pajangan di dalamnya semuanya kotor dan sepertinya sudah lama tidak dirawat. Heidi di samping tidak bisa menahan cemberutnya. Rasanya tempat ini telah ditutup setidaknya selama beberapa bulan. "Ya." Tama mengangguk, "Bukankah itu berarti keluarga Peter telah menjalankan banyak toko barang antik di Eropa dan Amerika? Mungkin tempat ini telah ditinggalkan?" Heidi melihat ke toko barang bekas di sebelahnya, dan menemukan bahwa meskipun toko tersebut masih memiliki tanda tutup, sudah ada orang di dalam, jadi dia berjalan, mengetuk pintu, dan mengobrol dengan orang-orang. Setelah mengobrol, dia berbalik dan keluar dan berkata kepada Tama, "Tuan, ayo kembali ke mobil dan bicara." Tama menyadari bahwa Heidi mungkin menemukan beberapa petunjuk sensitif. Jadi dia kembali ke mobil bersamanya. Setelah masuk ke dalam mobil, Heidi berkata, "Tuan, saya baru saja bertanya kepada pemilik sebelah. Pemiliknya mengatakan bahwa Peter ditangkap di toko ini 4 bulan lalu. Dan toko itu pun tutup." "Tertangkap?" Tama dengan rasa ingin tahu bertanya, "Mengapa dia ditangkap?" Heidi berkata, "Dikatakan karena penipuan. Tapi pemilik toko sebelah mengatakan bahwa situasinya sangat istimewa dan berbeda dari penipuan biasa. Saat dia ditangkap, itu adalah FBI. Orang-orang yang datang untuk menangkap sangat terlibat." "FBI?" Tama bergumam dan bertanya kepadanya, "Paman, bukankah polisi harus bertanggung jawab atas kasus-kasus seperti penipuan?" Heidi berkata, "Tentu saja, jika situasinya serius, membahayakan keamanan nasional, atau melibatkan orang dan barang penting. FBI mungkin bertanggung jawab, karena Peter dicurigai melakukan penipuan. Dan jika ditangkap oleh FBI, itu membuktikan bahwa situasinya seharusnya cukup serius." Tama bertanya,
Apa pemilik toko baru saja mengetahui situasi Peter saat ini? Heidi menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu tidak begitu paham. Dia hanya tahu bahwa toko barang antik keluarga Peter di Amerika sepertinya telah tutup. Mengenai situasinya saat ini, orang itu belum menerima informasi apapun. Saat dia berbicara, Heidi menghela nafas tak berdaya dan berkata, pada tahun-tahun ini di New York, saya pada dasarnya bosan di Indonesia Town dan jarang keluar. Saya tidak kenal siapapun. Saya tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk menanyakan kabar. Tama mengerucutkan bibirnya dan berkata, tidak apa-apa. Mengenai masalah di New York, mungkin bisa diandalkan untuk bertanya pada Nona Fei. Koneksi dan saluran informasinya jelas jauh lebih baik daripada kita berdua. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sinta. Telepon berdering 7 atau 8 kali sebelum akhirnya diangkat. Sinta bertanya begitu dia membuka mulutnya, "Tuan, bagaimana situasi di Atlanta?" Tama menyadari bahwa Sinta mungkin tidak dapat berbicara dengan mudah. Dan dia telah benar-benar membuat sebuah judul. Mungkin karena dia sedang bersama istrinya saat ini. Jadi Tama bertanya, jika Nona Fei merasa tidak nyaman, kita bisa bicara nanti. Sinta berkata, saya sedang mengerjakan sebuah proyek di New York sekarang. Beri saya waktu sebentar. Saya akan menghubungi Anda kembali dalam 5 menit. Oke, jawab Tama dan menutup telepon. 5 menit kemudian, panggilan telepon Sinta datang tepat waktu. Begitu telepon masuk, dia berkata dengan hormat, Tuan Renza, aku sedang mendiskusikan rencana dengan istrimu. Aku takut dia akan salah paham. Jadi aku tidak berani berbicara langsung denganmu. Tolong memaafkan aku." Tama tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu lebih bijaksana dariku. Bagaimana kabarnya denganmu akhir-akhir ini?" Sinta berkata, "Dia sibuk dengan proyek ini akhir-akhir ini. Karena aku tidak yakin berapa lama kamu membutuhkanku untuk menunggu. Jadi aku berpura-pura dan mempercayakan dia tanggung jawab penuh atas proyek di sini. Ini mungkin sedikit melelahkan, tapi dia tetap sangat terlibat." Tama tersenyum. Dia berkata, "Istriku masih sangat giat, jauh lebih baik dariku." Sinta tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Renza pasti sangat giat. Kalau tidak, dia tidak akan mengizinkanku mengundang istrinya ke New York." Setelah mengatakan itu, Sinta segera bertanya, "Ngomong-ngomong Tuan Renza, apa ada hubungannya denganku?" Tama bersenandung dan berkata, "Aku ingin kamu membantuku mencari tahu tentang seseorang." Sinta berkata tanpa berpikir, "Ceritakan situasinya dan aku akan segera mulai." Tama berkata, "Ada seorang pedagang barang antik bernama Peter. Konon keluarga Peter cukup terkenal dengan barang antiknya di Eropa dan Amerika. Aku tidak tahu apa kamu pernah mendengarnya?" Sinta berkata sambil tersenyum, "Peter, keluarganya memang cukup terkenal di kalangan barang antik Indonesia. Mereka terutama terlibat dalam barang antik Indonesia di luar negeri selama bertahun-tahun. Dari awal Perang Candu hingga berakhirnya Perang Anti-Jepang. Ada banyak barang antik Eropa dan Amerika yang mereka jual. Bisnis utama keluarga Peter adalah mengambil barang antik Indonesia ini dari luar negeri dan kemudian menjualnya. Beberapa peninggalan budaya yang berharga sering kali disumbangkan ke Indonesia secara gratis. Kakekku dulu sering membelikannya dari mereka. Hanya saja dia semakin tua dan bermain lebih sedikit dalam beberapa tahun terakhir." Tama tersenyum dan berkata, "Nona Fei akan menjadi yang terbaik jika dia mengenalnya. Sejujurnya, aku punya beberapa hal yang sangat penting untuk dikonsultasikan dengannya. Tapi setelah aku tiba di New York, aku menemukan bahwa toko mereka telah tutup. Dikatakan bahwa dia ditangkap oleh FBI karena dicurigai melakukan penipuan. Aku ingin tahu apa kamu dapat membantuku memeriksa keberadaannya?"
Sinta berkata dengan heran, "Tuan Renza, apa Anda sudah datang ke New York?" "Apa Nyonya tahu?" Tama berkata, "Aku datang terburu-buru kali ini, dan penyelidikannya agak sensitif. Jadi aku tidak memberitahunya, dan aku memintamu, Nona Fei, merahasiakannya untukku." Sinta buru-buru berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.